Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran rutin kita setiap ba'da subuh, pelajaran silsilah akidah yang ketiga ya, yaitu akidah salaf ashabul hadis oleh al-Imam As-Sabuni rahimana rahimahullah. Kita sampai pada bagian terakhir, dan kalau memungkinkan ya mungkin kita tamatkan pada pertemuan ini, hari ini. Kalau enggak ya berarti hari Sabtu. Taib, berkata Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, akhbarana Abu Bakrin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani rahimahullah telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syaibani rahimana rahimahullah. Qal, beliau berkata, akhbarana Abul Abbas Muhammad bin Abdurrahman ad-Daguli qal, telah mengabarkan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Abdurrahman ad-Daguli qal, beliau berkata, sami'tu Muhammad bin Hatim al-Mudhafari yaqul, aku pernah mendengar Muhammad bin Hatim al-Mudhafari berkata, sami'tu Amr bin Muhammadin yaqul, aku pernah mendengar Amr bin Muhammad berkata, kana Abu Muawiyah ad-Darir yuhaddithu Harun ar-Rashid fahaddathahu bihadithi Abi Hurairah. Ini kata Amr bin Muhammad bahwa suatu ketika Abu Muawiyah ad-Darir bercerita kepada Harun ar-Rashid, fahaddatsahu bihadithi Abi Hurairah,
Maka dia menceritakan kepada Harun ar-Rasyid ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis Abu Hurairah, yakni hadis tentang ihtajja Adam wa Musa. Jadi Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam itu saling beradu argumen, ya. Jadi Nabi Adam dan Nabi Musa itu saling beradu argumen. Di hadisnya panjang juga, ya, yaitu bahwa suatu ketika itu Musa alaihi salatu wassalam dan Adam alaihi salatu wassalam itu saling berargumen. Maka Musa alaihi salatu wassalam itu berkata kepada Adam, "Wahai Adam, engkau adalah yang diciptakan oleh Allah dengan tangan Allah. Engkau yang ditiupkan oleh Allah rohnya kepadamu. Dan engkau yang Allah buatkan malaikat untuk bersujud kepada engkau, ya. Engkau juga ditempati oleh Allah, ditempatkan di surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi engkau juga membuat manusia itu hidup di dunia. Ini turun dari surga." Begitu kata Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam kepada Adam alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Allah Adam mengatakan, "Engkau Musa, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah, ya, orang yang Allah berbicara langsung kepadamu, ya, dan orang yang Allah tuliskan langsung suhuf, lembaran-lembaran Taurat kepada engkau, yang Allah jelaskan di dalamnya berbagai macam perkara. Maka berapa lama Allah Subhanahu wa taala menulis itu sebelum Allah menciptakannya, ya. Jadi Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini ingin katakan kepada Musa bahwa itu Allah telah menakdirkan dan menuliskan kepada engkau berbagai macam perkara di dalam takdirnya itu sebelum Allah menciptakannya. Itu berapa lama? Maka kata Musa bi arba'ina yauman. Ini bi arba'ina aman, 40 tahun. Lalu kata Adam alaihi salatu wassalam, "Fahal wajadta fiha wa asa Adamu rabbahu faghawa." Apakah di dalam lembaran-lembaran itu engkau mendapati kalimat firman Allah, yaitu Adam itu memaksiati Rabbnya? Kata Musa alaihi salatu wassalam, kata Adam alaihi salatu wassalam begitu. Lalu kata Musa, "Na'am, iya, ada." Ada di catatan-catatan Sohof Taurat itu ada tertulis bahwa Adam itu memaksiati Rabbnya. Maka apa kata Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam? "Afatalumuni ala an amiltu amalan katabahallahu alayya an amalahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sanah." Apakah engkau mencela aku terhadap satu perkara yang telah aku lakukan itu, sementara perkara itu telah ditetapkan oleh Allah itu 40 tahun sebelumnya. Ya. Nah, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut? Kata Rasulullah bahwa fahajja Adamu Musa. Maka Adam itu mengalahkan Musa dalam adu argumen tersebut, ya. Subhanallah.
Nah ini kalau kita takar dengan akal pikiran kita ya nggak mungkin. Bagaimana Nabi Allah Adam itu harus berdiskusi dengan Nabi Musa? Saya tanya kepada antum. Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu kapan adanya? Ah, Nabi yang pertama, ya. Nabi Musa Nabi yang keberapa? Menurut akal itu bertemu enggak? Nggak mungkin bertemu. Bagaimana Adam dan Musa bisa berdebat? Maka ya, ketika Abu Muawiyah Ad-Dharir menceritakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada Harun Ar-Rasyid bahwa Adam alaihi salatu wassalam dan Musa itu berdebat, maka apa yang terjadi? Faqala Ali ibn Ja'far kaifa hadha wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Jadi waktu itu ada seseorang di samping mereka juga yang dengar cerita itu, namanya Ali bin Ja'far. Maka apa dia tanggapi? Kata dia, kaifa hadha wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Bagaimana ini bisa terjadi sementara jarak Adam dan Musa alaihi salatu wassalam itu jarak yang sangat jauh. Iya. Kira-kira kalau hal ini disampaikan kepada antum, kira-kira antum juga bisa bertanya kayak gitu enggak? Bisa juga ya. Masya Allah. Berarti kita harus ulang-ulang pelajaran akidah. Kita harus ulang-ulang pelajaran akidah. Jadi satu ketika di sini sebelum kita jelaskan ini saya ingin sampaikan satu kisah pernah terjadi di zaman dulu. Kalau nggak salah itu kepada apa namanya salah seorang dari pensyarah kitab Fathul Majid, Syekh cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kalau kitab Tauhid itu kan ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab Fathul Majid ditulis oleh siapa? Siapa ikhwan? Nah, ini kita perlu belajar tauhid juga nih. PR aja PR, nggak usah PR aja antum carilah. Nah, tapi jangan cari di apa? AI. Cari yang paling cepat jangan. Tentu harus cari miliki kitab Fathul Majid supaya lihat apa penulisnya siapa pensyarahnya. Taib. Apa ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Jadi waktu itu kurang lebih begini beliau itu ngajar kitab tauhid. Jadi ngajar sudah tamat, buka lagi kitab tauhid gitu, ulang lagi. Jadi murid-muridnya itu jenuh. Kok ini kitab tauhid gitu kan. Jadi mereka menginginkan supaya syekh itu membuka pelajaran yang lain selain daripada kitab tauhid. Nah, begitu di hari pertama beliau mau buka pelajaran itu, datang berita heboh di negeri bahwa ada seorang anak berzina dengan ibunya. Langsung satu majelis itu mengingkari perbuatan tersebut. Kata Syekh, coba pergi cek itu beritanya benar apa enggak. Dia utus utusan. Nah, utusan ini berangkat ke sana. Setelah berangkat, dia lihat ternyata peristiwa gaduh itu rame-rame itu bukan seorang anak berzina dengan ibunya, tetapi ada orang bangun rumah baru lalu dia sembelih kambing. Iya. Untuk apa? Tanam kepala kambing di tiang pertama rumah tersebut. Maka dia balik, dia laporkan kepada Syekh, peristiwa yang sebenarnya demikian. Tapi seluruh jamaah diam aja, diam. Tidak ada yang tadi kaget sebagaimana kagetnya berita mengatakan seorang anak berzina dengan ibunya. Ketika Syekh melihat orang semua jamaah ini diam, kata beliau, al-an sekarang kita belajar kitab tauhid lagi. Ya. Sekarang apa? Kita belajar kitab tauhid lagi. Kenapa?
Saya melihat kalian belum paham tentang tauhid. Kenapa belum paham? Perkara seorang menyembelih binatang untuk disajikan kepada jin yang untuk membangun bangunan baru dibandingkan dengan seorang anak yang berzina dengan ibunya, lebih besar mana kemaksiatannya? Lebih besar mana ya kawan? Hah? Lebih besar mana? Lebih besar kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Lebih besar orang menyembelih untuk dipersembahkan kepada berhala ketika membangun bangunan baru, syirik kepada Allah. Tapi kenapa kalian yang sudah tamat kitab tauhid berkali-kali ini gak ada satu orang pun yang mengingkarinya? Sementara kalau mendengar berita tentang seorang anak berzina sama ibunya, semua besar, kaget. Iya. Mahfum ya. Maka sama ini anak ingin katakan, kita belajar akidah lagi. Lalu ketika mendengar itu, seorang yang bernama Ali bin Ja'far ini dia mengatakan, kaifa hadza wa baina Adam wa Musa ma bainahuma. Bagaimana ini bisa terjadi sementara jarak kehidupan antara Adam alaihi salatu wassalam dengan Musa itu jarak yang sangat jauh, terbentang jarak yang sangat jauh. Qala fawathaba bihi Harun. Maka rawi ini mengatakan ketika itu langsung Harun ar-Rasyid terperanjat dari tempat duduknya. Kaget ketika mendengar pertanyaan itu, kaget terperanjat. Langsung melotot. Gak nyangka kalau ada seorang muslim yang bisa bertanya seperti itu tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang berita yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu terperanjat, kaget. Waqal, lalu dia berkata, yuhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bikaif. Disampaikan kepada engkau hadis Rasulullah, lalu engkau menyanggah hadis Rasulullah itu dengan pertanyaan bagaimana bisa. Musibah enggak tuh? Musibah. Ikhwan, musibah. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan begini, ya bena akhi, wahai anak paman, jika aku menyampaikan kepada engkau satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala tadribul lahul amsal, maka jangan engkau buat kepada hadis tersebut permisalan. Tidak boleh engkau bertanya kenapa, gak boleh engkau mengandai-andaikan hadis itu dengan apapun apabila aku menyampaikan kepada engkau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sama. Harun ar-Rasyid mengatakan, yuhaddithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ariduhu bikaif. Dia menyampaikan kepada engkau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara engkau menyanggah hadis tersebut dengan mengatakan bagaimana bisa. Qal famazala yaqulu hatta sakata'an. Maka perawi ini mengatakan Harun ar-Rasyid senantiasa mengulang-ulang kalimat tersebut sampai akhirnya beliau diam. Ini kalau disebutkan di dalam oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad, itu ketika beliau membawa kisah ini, itu beliau katakan di sana itu sampai-sampai Harun ar-Rasyid itu mau penggal kepalanya Ali bin Ja'far ini. Karena saking kagetnya dan marahnya dia, sampai dia mau penggal kepala orang tersebut. Tapi waktu itu rawi yang berada di sisinya ini Abu Muawiyah Ad-Dharir membujuk Harun ar-Rasyid dan mengatakan, enggak, ini kalimat yang keluar spontanitas, bukan karena sebuah keyakinan dan ingin menolak hadis Rasulullah, hanya ini spontanitas. Ya karena begitu akhirnya Harun ar-Rasyid tenang dan membiarkan Ali bin Ja'far tersebut. Ya. Nah, maka ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Di sini ada beberapa hal penting yang ingin kita jelaskan. Yang pertama di sini kita perlu ketahui bahwa seorang imam yang
bernama siapa namanya Abu Muawiyah Ad-Dharir ini adalah salah seorang ulama sunnah. Salah seorang ulama sunnah meskipun beliau ini tertuduh dengan sedikit pemahaman irja. Beliau tertuduh dengan sedikit pemahaman irja. Tetapi para ulama sunnah memuliakan beliau, mencintai beliau, dan mereka meriwayatkan ilmu dari beliau. Adapun Harun Ar-Rasyid maklum, ma'ruf ya. Dan beliau juga terkenal sebagai seorang yang ahli ibadah, seorang yang alim. Bahkan di dalam biografinya itu disebutkan bahwa beliau itu 1 tahun itu beliau berperang, sementara 1 tahun yang lainnya itu beliau berhaji. Ya, jadi beliau itu beramal terus sepanjang tahun, itu ganti-ganti tahunnya ketika para ulama membicarakan tentang biografi Harun Ar-Rasyid. Dan beliau rahimana wa rahimahallah juga orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat mencintai para ulama. Beliau juga sangat mencintai sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengingkari dengan keras orang yang mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini pelajaran yang paling penting dari hadis yang mulia ini bahwa sekiranya ada hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara akidah, perkara-perkara gaib, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya, menerimanya apa adanya tanpa bertanya bagaimana dan kenapa. Kalau dalam persoalan-persoalan akidah dan dalam persoalan-persoalan gaib, kabar-kabar tentang berita-berita gaib. Tapi kalau tentang persoalan-persoalan fikih, maka untuk mencari hikmah di balik itu tidak ada masalah. Orang mencari hikmah, kenapa Rasulullah melarang yang demikian, apakah larangan ini bersifat haram atau makruh, kenapa perintah yang demikian ini, apakah perintah ini bersifat wajib ataukah yustahab. Itu boleh saja dalam hal-hal yang bersifat ibadah, fikih. Tetapi di dalam hal-hal akidah dan berita-berita gaib, tidak boleh bagi seorang pun untuk mempertanyakan kepada hadis-hadis yang sahih dengan pertanyaan bagaimana dan kenapa. Kenapa? Karena itu adalah merupakan pintu terjatuhnya seseorang di dalam kesesatan. Yang berikut dari kisah yang luar biasa ini bahwa Harun Ar-Rasyid mempunyai pengingkaran yang keras, terhadap orang-orang yang menyimpang, baik di dalam bidang akidah maupun yang lainnya, yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikap beliau sangat keras. Beliau ketika mendengar orang itu mengatakan bagaimana bisa sementara jarak antara Adam dan Musa itu begitu jauh terbentang waktu, beliau langsung kaget, marah, dan di dalam tarikh Al-Baghdad dikatakan beliau hampir saja memenggal orang tersebut. Ya, saking saking marahnya beliau terhadap orang-orang yang bersikap menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akal dan pikiran mereka. Kemudian kata Imam As-Sabuni di sini bahwa qala wa hakadha yanbaghi lil mar'i an yu'azzima akhbara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuqabilaha bil qabuli wat taslimi wat tasdiq. Ya, kata Imam As-Sabuni, demikianlah sepantasnya bagi seseorang untuk mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuqabilaha bil qabuli wat taslim, dan menerimanya dengan penerimaan yang benar, wat taslim, pasrah kepadanya, wat tasdiq, dan membenarkannya. Jadi kalau kita berhadapan dengan hadis-hadis Nabi, ya, hal pertama yang harus kita lakukan pertama adalah
mengagungkan kabar-kabar tersebut, mengagungkan berita-berita dari Nabi itu. Jangan sampai kita menganggap remeh berita dari Nabi, apabila berita itu benar-benar sahih. Yang kedua, kita harus menerimanya dengan penerimaan yang benar. Paham atau tidak paham. Sebab apa? Kalau kita tidak paham terhadap sebuah nas yang sahih, itu berarti kelemahan itu bukan ada pada nas, tapi kelemahan itu ada pada akal kita, ada pada pemikiran kita, ada pada pemahaman kita. Karena Allah Azza wa Jal telah menyempurnakan agama, dan Allah menurunkan agama ini dengan sangat sempurna dan sangat lengkap. Iya. Sehingga kalau ada nas yang kita belum pahami, sulit kita pahami, maka itu kelemahannya bukan ada pada nas, tetapi ada pada pemahaman kita, pemikiran kita yang tidak mampu menjangkau hikmah yang ada pada nas tersebut. Sehingga tidak ada pilihan, kita harus menerima dengan penerimaan yang benar. Kemudian kita pasrah terhadapnya, kita pasrah terhadap nas tersebut, dan tasdik, kita membenarkan nas tersebut. Sehingga kalau nas mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'ratkan ke langit, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali kita harus membenarkan berita tersebut. Kita pasrah kepada kebenaran beritanya, dan kita menerimanya dengan penerimaan yang benar. Kita tidak mengatakan bagaimana bisa Rasulullah itu naik ke langit, sementara di langit itu panasnya sekian, besi bisa meleleh, di langit itu tidak ada udara, dan seterusnya dari teori-teori yang dibangun oleh manusia. Paham ya ikhwan? Kemudian kata beliau Al-Imam As-Sabuni, wa yunkira asad dal inkar ala man yasluku fiha ghaira hadha tariq alladhi salakahu Harunur Rasyid rahimahullah ma'a man i'tarada 'alal khabari sahih alladhi sami'ahu bikaif ala tariqil inkari lahu wal ibti'adi anhu walam yatalaqahu bil qabuli kama yajibu an yutalaqa jami'u ma yaridu minar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, dan mengingkari dengan pengingkaran yang keras terhadap orang-orang yang menempuh jalan selain daripada jalan yang ditempuh oleh Harun Ar-Rasyid ini. Apa jalan yang ditempuh oleh Harun Ar-Rasyid? Mengimaninya, membenarkannya, dan mengingkari orang yang mengatakan bagaimana bisa. Iya. Jadi mengingkari dengan pengingkaran yang keras jalan orang-orang yang menempuh selain daripada jalan yang ditempuh oleh Harun Ar-Rasyid ketika berhadapan dengan khabar-khabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'a man yatarada 'alal khabari sahih alladhi sami'ahu bikaif ala tariqil inkari lahu wa ibti'adi anhu. Dan apa? Bagi orang yang berpaling dari kabar yang sahih yang dia dengar dengan melakukan pertanyaan kaifah, bagaimana bisa, ala tariqil inkari lahu. Dia bertanya kaifah itu maksudnya untuk mengingkari. Jadi kalau orang yang dia bertanya tentang hadis Rasulullah dengan pertanyaan kaifah yang maksudnya mengingkari bagaimana bisa hadis Rasulullah seperti itu, maka sikap yang paling selamat atau sikap yang ditunjukkan oleh para ulama kita adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Harun Ar-Rasyid, yaitu mengingkari dengan pengingkaran yang keras, menjauhinya, walam yatalaqahu bil qabuli kama yajibu an yulaqqa jami'u ma yaridu minar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan orang dia dia tidak menerima, orang yang tidak menerima hadis Rasulullah, menjauh dari hadis Rasulullah, mengingkarinya, tidak menerimanya, ya, sebagaimana kewajiban menerima seluruh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap orang yang demikian itu kita harus mengingkari mereka dengan pengingkaran yang
keras. Maksudnya begini, setelah sikap yang pertama tadi dijelaskan oleh Al-Imam As-Sabuni bahwa kita menerima, kita pasrah, kita membenarkannya, maka ada sikap yang berikut. Sikap yang berikut apa? Mengingkari dengan pengingkaran keras orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Ya mereka menolaknya dengan cara bertanya kaifa, bagaimana maksudnya untuk penolakan. Maksudnya untuk apa? Penolakan. Jadi kalau ada indikasi-indikasi, nah salah satu indikasi orang menolak hadis-hadis Nabi itu dia bertanya tentang perkara-perkara gaib dengan pertanyaan kaifa. Kenapa? Karena kalau dia bertanya kaifa, itu dia pasti akan terjatuh ke dalam penakwilan-penakwilan. Ketika dia bertanya kaifa, itu dia tidak menerima dohir hadis itu, konteksnya. Iya. Ketika orang bertanya, hadis disampaikan, ayat disampaikan kepada kita, atau misalnya hadis Rasulullah menyampaikan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Dia bertanya kaifa, bagaimana bisa? Berarti apa? Dia ingin mencari makna yang lain dari konteksnya. Iya. Dia ingin mencari makna yang lain dari konteks. Berarti ini adalah indikasi bahwa dia tidak menerima konteks nas tersebut. Iya. Paham ya? Ketika kita mengatakan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai tangan, Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam dengan kedua tangannya, maka dia katakan bagaimana bisa? Ya, Allah mempunyai tangan. Berarti dia ingin mempunyai penafsiran yang lain. Ya, dia ingin makna yang lain selain daripada dohir konteks tangan. Paham ya? Maka itu berarti secara tidak langsung dia menolak konteks nas. Iya. Nah, ketika orang yang menolak konteks nas, bagaimana cara kita beramal dengan mereka? Ya, sebagaimana cara yang ditempuh oleh Harun Ar-Rasyid, yaitu melakukan pengingkaran dengan apa? Pengingkaran yang keras, melakukan pengingkaran dengan pengingkaran yang keras. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebab itu di sini ada apa namanya? Ada beberapa hal penting ya. Beberapa hal penting seperti para ulama membuat bab-bab tentang memberikan tahdzir ya, memberikan peringatan keras ya kepada orang-orang yang menyimpang, mempunyai pemikiran-pemikiran yang menyimpang, bahkan sampai pada tingkat menghajar, memboikot orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu semua adalah dalam rangka apa? Berjalan pada jalan yang ditempuh oleh para salaf, yaitu mengingkari orang-orang yang mengingkari nas-nas yang sahih. Ya, dengan pengingkaran yang keras. Namun terkadang ada orang berkata begini, Ustadz, kan semua orang ini terjatuh dalam kekeliruan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu terjatuh dalam kekeliruan, kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang mau bertaubat. Dan begitu juga ada perkataan yang lebih indah dari itu, ya, ini perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa sekiranya engkau tidak boleh menyampaikan kebenaran sampai engkau mengamalkan seluruh ilmu, seluruh yang engkau ketahui, maka itu apa? Engkau tidak akan pernah bisa menyampaikan kebenaran. Iya. Dan seandainya engkau ingin belajar dari orang yang tidak punya salah, maka engkau belajar itu nanti dari malaikat. Karena malaikat tidak punya salah. Maka kita katakan, kembalikanlah pemahaman itu kepada para ulama. Jangan kita mendengar nas dan kita memahami dengan pemahaman kita. Sebab itu anak katakan, ini konteksnya berbeda. Konteks penjelasan para ulama tentang hal tersebut berbeda dengan konteks memberikan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang menyimpang. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Sebab apa? Sebab seandainya bahwa konteksnya itu umum, bahwa apa namanya, kita harus belajar dari siapa saja, kita harus mendengar ilmu dari siapa saja, karena manusia ini semuanya terjatuh dalam kesalahan, tidak ada orang yang tidak punya salah, maka kita belajar dari siapa saja walaupun dia punya kekeliruan pemahaman. Kalau pemahamannya seperti ini, maka tentu Rasulullah tidak mengatakan kepada kita innama akhafu ala ummati
al-a'immatal mudillin. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, para imam-imam yang menyesatkan. Guna apa Rasulullah mewanti-wanti kita dari para pemimpin yang menyesatkan? Guna apa Rasulullah mewanti-wantikan kita dari para imam-imam yang menyesatkan? Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, ya di dalam beberapa nas, bahwa apa? Perkara yang paling dikhawatirkan adalah al-yultamasal ilma indal asagir. Al-yaltamisul ilma indal asagir. Yaitu ketika seorang dia mempelajari ilmu dari orang-orang kerdil. Untuk apa Rasulullah memberikan kita peringatan dengan peringatan-peringatan yang demikian? Seandainya kita boleh menerima ilmu dari siapa saja dengan asumsi bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Paham gak ya ikhwan? Kalau begitu bagaimana kita mendudukkan nasnya? Kita mendudukkan nasnya adalah tidak ada manusia yang sempurna itu dalam kesalahan-kesalahan yang bersifat pribadi, yang manusia itu terjatuh di dalamnya. Yang namanya dosa, itu tidak ada manusia yang suci dari dosa. Begitu maksudnya. Paham ya ikhwan? Tidak ada manusia yang suci dari dosa. Berulang kali seseorang terjatuh dalam kesalahan, itu bisa jadi. Itu terkait dengan dosa-dosa pribadi. Ya, mungkin kemaksiatan-kemaksiatan pribadi, tetapi berkaitan dengan pemahaman agama yang benar, standar itu tidak kita pakai. Standar yang harus kita pakai adalah mengambil ilmu dari sumber yang benar. Sebab itu para ulama membuat bab-bab tentang tahdzir, tentang hujran, tentang pemboikotan. Untuk apa? Untuk menjaga kemurnian agama, supaya jangan kita serampangan dalam belajar dan jangan serampangan dalam mengambil ilmu. Paham maksudnya ikhwan? Sebab itu ada juga sebahagian orang yang mereka keliru sehingga mereka anti terhadap apa yang namanya peringatan. Mereka katakan tahdzir, memberikan peringatan itu hanya untuk memecah belah umat saja, ya, hanya untuk memecah belah umat. Itu tidak benar. Maka saya ingin katakan, di dalam buku saya Secercah Nasihat Guru itu saya telah membawa tanya jawab dengan Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah. Tidak mengapa jika kita bacakan di sini untuk melengkapi pembahasan kita, ya, ini pada pertanyaan yang ke-56 itu ditanyakan kepada Syekh Saleh Fauzan, ma huwa manhaju ahli sunnah fi naqbir rijal wa dzikril asma'i wa hal tabyinu akhta'i ba'did du'ati fitnatun yajibul kaffu anha. Apa manhaj ahlu sunnah dalam mengkritik pelaku penyimpangan dan menyebut nama mereka, dan apakah menjelaskan kesalahan sebahagian para da'i adalah sebagai fitnah yang harus dihindari? Perhatikan pertanyaannya. Apakah menjelaskan kesalahan sebahagian para da'i adalah fitnah yang harus dihindari? Sehingga ada orang mengatakan, tidak usah ngomong, ya semua manusia punya salah, tidak apa-apa. Ya, tidak boleh bicara tentang penyimpangan si fulan dan si halan, tidak boleh. Ya, yang penting dia mengajarkan kebaikan, kita ambil. Ya, mafhum ya ikhwan? Lalu dari mana kita tahu itu kebaikan kalau kita ini penuntut ilmu pemula? Sekiranya kalau kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, maka kita bisa duduk di majelis itu dan kita katakan itu salah, jangan diambil. Ini benar, boleh diambil. Itu salah, jangan diambil. Kenapa? Karena tabakat kita adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Tapi kondisi kita ini penuntut ilmu pemula yang terkadang seorang dai dia melontarkan sebuah nas, kita tidak paham nas itu sahih atau tidak. Terkadang seorang dai dia menyebutkan sebuah kesimpulan hukum dari nas yang dia sampaikan, padahal kesimpulan hukumnya menyimpang. Kita juga tidak tahu itu menyimpang atau tidak. Lalu dengan cara apa kita mengatakan kita ambil baiknya? Mafhum ikhwan? Maka kemudian ditanyakan kepada Syekh, apakah hal itu adalah fitnah yang harus dihindari? Apakah metode mengkritik ahlu sunnah dengan cara yang demikian itu tidak boleh? Maka apa jawaban Syekh Saleh Fauzan hafizana wa hafizahullah? Kata beliau, al-khata'u yubayyan, labudda an yubayyana al-khata'u minas sawab. Amma al-ashkhas falaysa fi tanawuli syakhsiyatihim faidah, bal fiha madarratun. Nahnu la na'taridu li ashkhasi
wa innama nubayyinul khata' wa nubayyinus sawaba linnas man ayyakhudhu bis sawab wa yatrukul khata' falaysal hadafu min dzalika huwa nailu minasyakhsiyati aw tashaffi minha laisa hadha huwal arad alladhi kasadahu litashaffi hadha sahibu hawa amma alladhi qasadahu bayanal haqqi linnasi hadha nasihun lil muslimin wa idza qtada ayyusamma syakhsul mardudu alaihi min ajli ayyarifahun nas fahadha min ajlil maslahatir rajihah. Kata Syekh Shalih Fauzan, kesalahan atau penyimpangan harus dijelaskan. Adapun pribadi-pribadi tertentu maka mencelanya tidak ada faedah, bahkan mencela pribadi itu terdapat padanya kemudaratan. Artinya ketika seorang dia membantah penyimpangan, dia tidak membantah pribadi orang, paham ya? Dia tidak membantah pribadi orang dan dia tidak berbicara tentang kesalahan pribadi yang kita katakan, karena kesalahan pribadi itu hanya malaikat yang lolos darinya. Kalau kesalahan pribadi tidak ada manusia yang lolos darinya, paham ya? Tapi kalau kesalahan berupa penyimpangan, itu wajib untuk dijelaskan, untuk menjaga apa? Kemurnian agama, membentengi agama dari ketergelinciran dan kerusakan. Kata beliau wajib, kata beliau adapun tentang pribadi-pribadi itu tidak ada faedah, bahkan mudarat. Kalau kita bicara tentang pribadi itu bisa jadi ghibah yang haram, ya. Kemudian kata beliau, kami tidak mencerca pribadi, kami hanya menjelaskan kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan kami. Kami menjelaskan kebenaran kepada manusia agar mereka mengambil yang benar dan meninggalkan yang salah. Bukanlah kami bermaksud dengan itu, yakni dengan menerangkan penyimpangan itu, tahdzir itu, untuk mencela pribadi-pribadi atau menjatuhkannya. Bukan itu tujuan kita. Tujuannya ya bukan dimaksudkan untuk menjatuhkan sahibul hawa, sama sekali bukan untuk menjatuhkan dia. Adapun tujuannya adalah untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia, dan ini adalah sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Sebagai nasihat bagi apa? Kaum muslimin. Apabila dalam keadaan tertentu, kata beliau, begini kata beliau, wa idza qtada an yusamma syakhsul mardudu alaihi min ajli an ya'rifahun nas fahadha min ajlil maslahatir rajihah. Apabila dalam keadaan tertentu harus menyebut nama orang yang dibantah agar diketahui oleh manusia, maka itu karena ada maslahat yang rajih. Tidak ada masalah. Kalau keadaannya memang harus menyebutkan apa? Nama orang. Mafhum ya? Jadi jangan sampai ada syubhat bahwa membantah penyimpangan itu cukup menyebutkan saja kesalahan, tidak perlu menyebutkan orang. Tidak. Dalam kondisi tertentu perlu menyebut nama orang. Perlu menyebut nama orang. Dan kalau memang harus menyebut nama orang, maka itu adalah maslahat yang rajih di sana, maka sebutkan, tidak apa-apa. Itu metode Ahlus Sunnah dalam membantah setiap penyimpangan. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, kemudian ini ternyata bukan Asy-Syaikh Shalih Fauzan saja yang mengatakan demikian, tetapi yang mengatakan demikian diantaranya juga para ulama, banyak sekali. Ana nukilkan di sini beberapa fatwa. Di antaranya fatwa Syekh Al-Alama Ibnu Baz rahmatullah alaih. Kata beliau, at-tahdhiru min ahlil bid'ah wa min af'alihim wa min aqwalihim wajibun li'annahu minan nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Syekh Ibnu Baz dalam Majmu' Fatawa beliau berkata, ya, peringatan dari ahli bid'ah, perbuatan mereka dan ucapan mereka adalah wajib. Li'annahu minan nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Karena yang demikian itu adalah nasihat untuk Allah, kitabnya, Rasul, kepada imam-imam kaum muslimin dan kepada seluruh rakyat kaum muslimin. Al-Alama Albani rahimahullah di dalam Silsilatul Huda wan Nur itu beliau berkata, at-tahdhiru minal mubtadi'ah wa min kutubihim wa min asyritatihim wa min majallatihim minad da'wati ila Allah wa laysa minat tafriqah bal huwa minad da'wati ilal ijtima'i alal kitabi was sunnah. Yaitu peringatan dari para mubtadi ahli bid'ah, kitab-kitab mereka, rekaman-rekaman mereka, majalah-majalah mereka, minad da'wati ilallah,
adalah bagian daripada dakwah kepada Allah Azza wa Jal. Walaysa minat tafriqah, bukan termasuk memecah belah umat. Bal huwa minad da'wati ilal ijtima'i alal kitabi was sunnah. Bahkan dia adalah merupakan dakwah untuk bersatu di atas Alkitab dan sunnah. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau berkata di dalam liqa'ul babil maftuh, beliau berkata, idza kana tahdhiru min ahlil bid'ah yuqsadu bihi bayanul haqqi linnas wa tahdhiru minal batil fahadha wajibun wa huwa minan nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kata beliau, apabila peringatan dari ahli bid'ah itu dimaksudkan untuk menjelaskan kebenaran kepada manusia dan memperingatkan dari kebatilan, maka hal itu adalah wajib. Wa huwa minan nasihati lillah, dia termasuk nasihat kepada Allah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ya, dia bagian dari apa? Nasihat. Jadi kalau kita bicara tentang bantah membantah dari setiap penyimpangan yang ada dalam metode manhaj ahlu sunnah, itu manhaj yang wajib ada. Manhaj yang wajib ada, telah diwariskan turun temurun. Harun ar-Rasyid hampir memenggal kepala orang yang mengatakan kepada hadis Nabi kaifa. Iya. Begitu juga Umar bin Khattab memukul kepala Sabit sampai meluncur darahnya. Karena apa? Memiliki penyimpangan pemahaman. Mafhum ya ikhwan? Dan para ulama dari zaman ke zaman memperingatkan dari setiap penyimpangan. Jadi setiap penyimpangan wajib untuk dibantah. Setiap penyimpangan wajib untuk dibantah, wajib untuk diterangkan. Adapun ketergelinciran pun dijelaskan, dibantah ketergelinciran. Ada orang tergelincir, dijelaskan ketergelincirannya. Ada orang sesat, diperingatkan kesesatannya dan diperingatkan orangnya. Tapi kalau orang hanya sekedar tergelincir, maka ketergelincirannya saja yang diperingatkan, orangnya tetap selamat. Iya. Perbedaan antara tergelincir dan sesat ya. Tergelincir itu mana? Tergelincir itu adalah dia keliru saja dalam beristidlal. Dia ahli tapi dia keliru. Tapi kalau dia jahil keliru, itu bukan tergelincir. Itu nekat. Nekat. Sama orang nekat, dia tidak punya kemampuan terjun payung, dia lompat ya, dari atas gunung misalnya, itu nekat namanya. Tapi kalau orang punya kemampuan terjun payung, dia pakai payung, dia terjun, lalu payungnya tidak terbuka, itu namanya tergelincir, nahas dia. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Nah, kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kata Imam As-Sabuni selanjutnya sebagai penutup, kata beliau, wa ja'alana Allah subhanahu minal ladzina yasma'una al-qaula wa yattabi'una ahsanahu. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengarkan ucapan, yaitu mendengarkan kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, wa yattabi'una ahsanahu, dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya, wa yatamassakuna fi dunyahum muddata hayatihim bil kitabi was sunnah, dan berpegang teguh. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang berpegang teguh dalam kehidupan dunia mereka sepanjang hidupnya dengan Alkitab dan Sunnah. Wa jannabanal ahwa al mudillata wal ara al mudmahilah, dan semoga Allah menjauhkan kita dari hawa nafsu yang menyesatkan dan pemikiran-pemikiran yang kacau, wal aswa al mudillah, dan keburukan-keburukan yang menghinakan, fadlan minhu wa minnah, sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan amin. Semoga kita orang-orang yang masuk dalam dakwah, dalam doa Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahallah. Kemudian beliau katakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina, semoga Allah melimpahkan salawat kepada sayyidina Muhammad wa ala alihi, kepada keluarganya, wa sahbihi wasallam, dan kepada keluarga dan kepada para sahabatnya. Dan dengan demikian ya ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, kita telah mengakhiri atau menamatkan kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani. Sebelum kita masuk pada kitab Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani,
Ada beberapa mukaddimah dan insyaallah taala mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita jawab nanti untuk melengkapi pembahasan akhir daripada akidah salaf ashabul hadis pada hari Sabtu nanti insyaallah taala. Baik. Ilahuna kita doakan kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan pelajaran yang kita telah pelajari ini bermanfaat bagi kita dan menjadi saksi di sisi Allah atas pemberat timbangan amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.